Halo, sampai jumpa lagi sahabat kaca film yang baik. Hari ini kaca film kreatif kaum cakap financial literasi dan manajemen kreatif akan berbagi dengan sahabat semua tentang bagaimana kita menggunakan platform investasi ajaib untuk melakukan order pembelian saham pada saat jam perdagangan saham tutup. Jam perdagangan saham yang tutup ini, kalau kita mau melakukan pembelian secara langsung, ini tidak bisa karena memang aturan di bursa saham memang bisa melakukan order secara langsung pada saat jam perdagangan sedang buka. Tetapi beberapa platform dari sekuritas, platform investasi dari beberapa sekuritas menyediakan sarana supaya kita bisa melakukan order pembelian, order beli saham ketika jam perdagangan sedang tutup. Nah, ini sangat cocok sekali edukasi ini bagi para investor yang sibuk bekerja, karyawan, profesional, dan juga mahasiswa, agar pekerjaan tetap bisa dijalankan secara konsentrasi dan penuh dedikasi tinggi, tetapi investasi juga bisa tetap berjalan dengan baik, sehingga nantinya kita bisa dapat mencapai financial freedom atau kebebasan keuangan. Selamat mengikuti video tutorial ini. Semoga tips-tips ini dapat bermanfaat bagi para sahabat kaca film dalam mendukung upaya pencapaian kebebasan keuangan. Selamat melihat. Baik sahabat kaca film yang baik, langsung saja kita mempraktekkan bagaimana kita membeli saham di luar jam perdagangan sedang buka. Jadi memang ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini sangat cocok sekali dipakai untuk para sahabat kaca film yang memiliki kesibukan sebagai pekerja yang aktif, profesional juga yang aktif, dan bahkan juga mahasiswa yang aktif kuliah. Di sela-sela kesibukan para sahabat bekerja, kemudian aktivitas-aktivitas yang lain, sahabat tetap bisa melakukan investasi dengan cara membeli saham. Kali ini kita langsung saja ke aplikasi sekuritas ajaib, dan saya sampaikan sekali lagi bahwa ini bukan ajakan untuk menggunakan aplikasi atau menggunakan sekuritas atau membeli saham tertentu, tapi ini hanya edukasi. Langsung saja kita klik di aplikasi ajaibnya di Android para sahabat semua. Kemudian di sini ketika kita sudah klik aplikasi ajaib ini, maka akan ada tampilan beranda, kemudian ada pencarian, kemudian ada portofolio, kemudian transaksi, kemudian komunitas. Biasanya defaultnya ada di beranda. Para sahabat kaca film, sebelum sahabat melakukan order pembelian, jadi sahabat harus melakukan analisa terlebih dahulu atau screening terlebih dahulu. Saham-saham mana yang potensial akan kita beli. Itu ya, baik itu membeli untuk investasi atau membeli untuk trading. Nanti di video ke depan saya akan berbagi dengan para sahabat semua bagaimana membeli untuk investasi, trik-trik apa saja yang harus kita mampu, yang harus kita ketahui supaya kita dapat melakukan investasi dengan baik. Yang kedua, nanti bagaimana trik kita melakukan pembelian saham untuk trading. Nanti saya akan bagikan di video yang lain, mohon tunggu. Saya yakin bahwa video yang akan saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Langsung saja, sebelum kita membeli suatu saham tertentu yang akan kita beli, para sahabat harus melakukan analisa terlebih dahulu. Ketika sekarang belum bisa melakukan analisa, para sahabat bisa yakin kira-kira saham mana yang akan dibeli. Lakukan analisa. Jangan ketika kita mau membeli saham kita melakukan analisa, tapi lebih baik jauh-jauh hari kita sudah mengincar saham mana yang akan kita beli untuk investasi atau mau untuk trading. Karena harus kita tahu dulu
perusahaannya yang akan kita beli. Karena ketika kita membeli saham, kita menginvestasikan uang kita di perusahaan itu. Jadi jangan kita tidak tahu perusahaan yang akan kita investasikan. Contoh saja ketika kita ingin investasi di warung bakso, kita nggak tahu warung bakso itu punya siapa, warung bakso itu apakah penjualannya laris atau tidak, kemudian ada yang beli atau tidak. Langsung saja kita, kita mau investasi, diiming-imingi profit berapa gitu. Nah, tidak begitu, tapi kita ketahui dulu, minimal analisa yang paling dini adalah tahu dulu perusahaannya, bagaimana perusahaan itu. Perusahaan itu ada, dikenal atau tidak. Nah, ketika kita sudah tahu perusahaan yang akan kita beli sahamnya, perusahaan saham itu kita masukkan ke dalam watchlist. Jadi para sahabat, masukkan dulu ke dalam watchlist, pisahkan antara watchlist yang di defaultnya milik aplikasi ini, aplikasi ajaib ini, dengan watchlist yang kita buat. Watchlist itu apa? Daftar pantau kita. Jadi kita harus memiliki daftar pantau. Kita pisahkan daftar pantaunya, apakah daftar pantau yang belum kita beli, daftar pantau yang sudah dibeli tapi untuk investasi, daftar pantau yang sudah kita beli untuk trading. Jadi kita harus punya watchlist. Nah, di sini saya sudah siapkan watchlist. Bagi para sahabat yang belum tahu cara membuat watchlist di aplikasi ajaib, saya ajarkan. Klik tambah, lalu bisa tambahkan di sini contoh judul watchlist adalah daftar pantau. Daftar pantau. Simpan, sudah muncul di sini. Ini daftar pantau ya, ada di sini. Lalu untuk menambahkan, kita back, untuk menambahkan saham yang akan masuk dalam daftar pantau yang kita buat, ini misalnya ya, kita cukup di sini klik di pencarian, search di sini. Lalu misalnya BRIS, daftar pantaunya. Oke, tambahkan. Klik bintang ya, klik bintang di atas, tambahkan di daftar pantau yang mana, BRIS. Yang tadi yang kita buat ya, daftar pantau yang di atas, klik di sini, selesai. Jadi BRIS ada di daftar pantau. Lalu tambah lagi misalnya apa? Kita back lagi, cari misalnya nih yang ada aja yang deket-deket, BDMN, klik bintang, kemudian kita klik mau ditambah kemana? Ke edukasi atau ke daftar pantau yang ini, yang kita barusan buat. Ini ya, kita buat di sini ya. Oke, selesai. Nah, setelah itu kita kembali lagi, back. Tombol back ya, kita back kembali. Kita masuk ke menu daftar pantau. Sudah ada 2 nih ya. Para sahabat bisa lihat, ini sudah ada 2 di daftar pantau yang ini ada 2 nih, ada 2 saham yang kita pantau. Begitu. Jadi kita tidak bingung cari-cari mana saham yang akan kita beli, ada di mana gitu. Kita bingung. Nah, langsung saja kita akan mencontohkan. Kita sudah memasukkan ke daftar pantau 2 perusahaan yang akan kita beli sahamnya, BDMN dan BRIS. Ini hanya contoh ya, BDMN dengan BRIS. Lalu kita klik BDMN. Karena kita mau beli, karena ini jam tutup perdagangan, maka kita belinya di transaksi. Transaksi, kemudian kita klik tambah di sini. Ini ada tombol ada tanda plus di bawah, kanan bawah, klik plus. Di sini ada 2 menu ya, beli dengan jual. Karena kita mau membeli, maka kita klik beli. Nah, karena di sini tidak masuk daftar
pantau. Ini cara yang pertama ya. Maka kita klik cari di sini apa yang akan kita beli. Misalnya tadi BDMN, misal ya. Klik BDMN. Oke. Di sini sudah tertampil. Auto order beli. Ini menunya auto order beli. Lalu yang di kotak yang kedua ini, kotak yang kedua terisi syarat auto order beli. Jadi saya jelaskan dulu. Ini disebut dengan syarat. Order beli dan order jual sama. Ketika jam perdagangan tutup, itu menggunakan konsep persyaratan. Jadi maksudnya kita akan beli saham BDMN ini ya dengan ada syarat. Artinya begini, kita harus memasukkan dulu syarat-syarat apa saja supaya order beli kita itu pada saat jam perdagangan buka itu aktif. Jadi belum kebeli sahamnya, baru mengaktifkan perintah atau order untuk membeli. Belum terjadi pembelian, baru aktif perintahnya. Dengan apa? Dengan persyaratan yang harus kita masukkan. Oke, begitu ya. Dengan persyaratan. Mana persyaratannya? Persyaratannya itu ada di sini. Di sini. Di syarat order, auto order beli. Oke, pertama, syaratnya kita harus memasukkan periode mulai beli, periode berakhir beli, dan harga mencapai. Itu persyaratannya. Kalau periode mulai beli ini, itu adalah kapan kita mulai memerintahkan tools atau alat ini untuk me-order saham tertentu, saham BDMN ini. Ini bisa kita set 1 bulan. Bisa kita set 1 bulan. Mulai sampai dengan akhir. Ini bisa kita set 1 bulan. Oke, ya. Ini harus kita jelas dulu berapa lama kita akan set. Kalau trading, ya kita set lebih baik jangkanya jangan terlalu lama. Karena harga sudah berubah. Setiap hari harga berubah. Oke. Ini periode mulai beli. Kemudian ada harga mencapai. Inilah yang sahabat harus pahami betul-betul, karena ini merupakan persyaratan. Persyaratan supaya kita menginginkan bagaimana sih pembelian itu terjadi. Jadi begini, ketika saham BDMN ini kemarin ditutup dengan harga 2.130. BDMN ditutup dengan 2.130. Ini ya, ini harga penutupannya. 2.130. Maka kita akan membeli BDMN ini di harga berapa? Itu bukan di sini, tapi di sini nanti. Di pengiriman order atau order keinginan kita mau membeli di harga berapa itu di sini. Ini hanya syarat mengaktifkan. Maka kalau ini syarat mengaktifkan, kita agar order kita bisa dikenali oleh alat ini, oleh aplikasi, maka kita harus memasukkan syarat yang benar. Jadi untuk memasukkan syarat,
kita harus memprediksi dulu kira-kira BDMN ini akan naik dari harga 2130 atau akan turun dulu gitu. Kalau harga BDMN ini kita perkirakan akan langsung naik terus, ketika open hari besok pas jam perdagangan, opennya langsung 2130, ya, langsung naik 2140. Lalu kita memasukkan lebih dari sama dengan 2130, maka syarat ini memenuhi. Syarat ini terpenuhi. Tetapi ketika harga saham BDMN besok ketika dibuka tiba-tiba langsung turun 2120, turun terus sampai turun terus ya, kita memasukkan tanda ini, maka tidak akan terjadi perintah karena syaratnya tidak memenuhi. Terjadi perintah ketika nanti harganya di atas 2130, baru ada perintah langsung terperintah, belum tereksekusi beli loh, terperintah untuk beli. Jadi ini sangat berpengaruh ya dengan ini, harga ini. Sampai di sini. Jadi saya ulas sekali lagi bahwa untuk membeli itu wajib mengetahui perintahnya dulu. Kita prediksi bahwa BDMN ini akan naikkah atau akan turun lebih dahulu baru kemudian naik. Karena kan kita beli tujuannya kan naik kan, tidak beli tujuannya turun. Jadi perkiraan kita akan langsung naikkah atau turun terlebih dahulu baru naik. Kalau turun terlebih dahulu ya, kita masukkan tandanya bukan ini, tapi masukkan tanda yang ini, kurang dari sama dengan 2130, maka saya memerintahkan si aplikasi ini untuk memulai order beli. Ini baru persyaratan. Kalau kita perkirakan langsung akan naik, maka kita masukkan lebih dari sama dengan 2130. Saya memerintahkan alat ini untuk order beli. Baru itu memerintahkan alat ini untuk order beli, belum membeli. Oke. Kalau sudah syaratnya sudah kita masukkan antara dua itu, baru kita bisa ke berapa memasukkan, berapa harga yang akan kita kehendaki. Jadi belum tentu kebeli kalau harga yang kita kehendaki juga tidak sesuai. Begitu. Kita ambil satu contoh ini. Kita perkirakan bahwa BDMN ini akan turun dulu, kemudian akan naik. Pada saat turun, nantinya kita perkiraan kita pada saat turun berapa kita tidak tahu, kita masukkan kurang dari sama dengan 2130. Jadi misalnya harganya 2000, 1300, 1130, 1120, 1110, itu syaratnya sudah terpenuhi. Maka dia akan jalan ordernya, jalan untuk beli. Lalu yang kedua, kita masukkan beli di harga berapa. Karena kita prediksi
BDMN ini akan turun, maka kita beli bisa di berapapun ya, bisa di 2130, bisa di 2120, bisa di 2110 gitu. Misal kita masukkan 2080. Ketika harga BDMN buka 2130 lalu turun 2110, langsung order ini akan jalan. Diperintahkan untuk beli. Tapi ketika harganya belum sampai 2080, maka kita belum bisa membeli saham itu, belum bisa memiliki karena baru diperintahkan untuk beli. Begitu. Ini jumlah lotnya. 2 lot, 3 lot, 4 lot. Nah, ini adalah perkalian antara jumlah lot dengan harga. Kalau ini sudah kita masukkan, baru kita aktifkan auto order. Kita klik di sini, aktifkan. Nah, baru kita simpan auto order beli. Oke. Lalu kita lihat order kita ke halaman ini. Ini order yang kita lakukan aktif. Setelah itu, ya kita tinggal tunggu besok tereksekusi atau tidak order itu. Begitu, sahabat kaca film, semoga video ini bermanfaat dalam upaya para sahabat kaca film meningkatkan potensi dan juga meningkatkan pemenuhan financial freedom bagi kehidupan sahabat kaca film semua. Mohon dukungan berupa subscribe bagi sahabat kaca film yang belum subscribe, dan like ataupun komen apabila ada video-video yang ingin ditanyakan. Kami dengan segala waktu yang ada, karena kita sama-sama bekerja, ya saya akan berusaha untuk merespon dan menjawab ketika nanti kita sudah punya kesempatan untuk menjawab. Salam sukses selalu, salam kaca film, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu kembali di video yang lain.